dapat direbut oleh M. Yusuf tadi. Roberto Kuate. Kembali lagi satu pelanggaran. Tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Esteban Gian, pemain asal Uruguay yang tentunya menjadi andalan di sektor lapangan tengah. Jadi perebutan bola dia tadi. Kembali lagi tekanan demi tekanan. Satu pelanggaran jelas terlihat tadi. Kita lihat bagaimana pelanggaran tadi terhadap Tariana Sopandi. Terlalu bersemangat saya melihat justru para pemain Persiraja di sini. Setiap bola ingin mereka rebut, dan di sini juga adalah salah satu trik mungkin ya dari pelatih. Tariana Sopandi. Esa Mufondo kembali kali ini. Sebuah tarikan yang jelas terlihat dilakukan oleh kapten kesebelasan Samsul Bahri terhadap Esa Mufondo. Agak sedikit aneh juga, sama sekali tidak ada peringatan apapun dari wasit Suprihatin. Sebuah gangguan ketika Esa dalam situasi yang saya pikir menguntungkan. Kita lihat bagaimana leher dari Esa dipiting oleh Samsul Bahri. Tidak ada kartu kuning, bahkan peringatan pun juga tidak ada dari Suprihatin. Hasil dikuasai kembali oleh para pemain. Satu pelanggaran jelas Fernando Vargas tadi. Ini dia Fernando Vargas. Jumadi Abdi dalam tayangan lambat. Bagaimana Mustafa harus terjatuh, terguling dia. Menajamkan daya dobrak dan juga penetrasi dari setiap serangan yang Mufondo. Kita lihat Fernando Vargas masih terjatuh. Oh, ternyata berdarah hidung dari seorang Fernando Vargas. Apa yang terjadi kita juga belum bisa saksikan proses terjadinya satu pelanggaran ini. Situasi yang kritikal bagi Persiraja apabila mereka harus kehilangan Fernando. Oh iya, di sini kita melihat sebuah sikutan dari Esteban Gian ternyata justru mengenai hidungnya. Dan kita melihat ini sesuatu yang sangat berbahaya, yang benar-benar bisa mengancam karirnya apabila terjadi keretakan tulang ataupun Tapi juga kalau kita bisa melihat apa yang terjadi tadi juga terlihat jelas kalau Esteban Gian juga tidak begitu sengaja untuk bisa melakukan hal tersebut, kan memang terjadi perebutan bola di udara. Kita melihat darah mengucur membasahi wajah dari Fernando, dan apapun yang terjadi di lapangan hijau, saya melihat dan saya juga sepakat dengan rekan saya Bung Rendra bahwa sama sekali tidak ada kesan disengaja dari Esteban tadi sehingga membuat hidung dari Fernando mengucurkan darah. Ini dia Esteban Gian. Dan mudah-mudahan saja cedera yang dialami oleh Fernando Vargas tidak terlalu parah. Sehingga ada nama Zainal Anwar yang bisa melakukan satu umpan menuju ke dalam kotak penalti. Ada Esa Mufondo, ada Epala Jordan. Kali ini bola berhasil dikuasai tadi, maksudnya oleh Arif Priyatna. Ada juga Mustafa Haji. Jumadi Abdi. Kembali lagi kerjasama yang sangat baik dari anak-anak Persikota Tangerang. Sangat sulit begitu tuh menumpuknya para pemain di sektor belakang. Bukan satu pelanggaran, dan memang akhirnya satu pelanggaran dari Buyung Julian Har terhadap Fernando Vargas. Ya, kita melihat bagaimana pentingnya peran seorang Fernando di tim Persiraja sehingga Juliana pun harus maju hingga ke depan untuk mencegah gerak tipu dari seorang pemain Latin. Dan di sini kita melihat Esa Muondo, apakah ini? Kita lihat bagaimana harus menerima perawatan Esa. Pemain yang benar-benar memberikan 100% bagi Persikota. Pertandingan di mana mereka harus memenangkan. Gol memang dicetak oleh Mustafa Haji, tapi kita tidak boleh lupa peran Esa Muondo dalam membuka. Persiraja Banda Aceh, kembali lagi bola. Tariana Sopandi, masih Tariana Sopandi, kirim langsung menuju ke dalam kotak penalti. Tidak ada satu pemain dari Persikota yang bisa menggapai bola. Dan kita lihat juga bola dibuang keluar lapangan. Ada seorang pemain, yaitu Mustafa Haji yang terlihat masih tergeletak di sebelah kiri pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Memegangi punggungnya atau juga. Dan tentunya ini akan menjadi satu hadiah bagi para benteng mania apabila mereka mampu meraih kemenangan di sore. Satu pelanggaran yang cukup keras kita lihat tadi di depan wasit dari Suprihatin. Bagaimana tadi satu pelanggaran terhadap Esa Mufondo yang agak sedikit kurang setuju dengan wasit yang tidak memberikan hukuman atau juga memberikan peringatan. Agak keras memang, pelanggaran mulai bisa ditipiskan dan ditepiskan. Binder. Satu pelanggaran tadi bagaimana jelas terlihat terhadap Antonio Teles. Dilakukan oleh Buyung Julian Har. Tadi Antonio Teles yang merupakan idola dari
Republik Persiraja Banda Aceh. Satu tackling tadi dilakukan oleh Buyung Julian Har. Daud kali ini. Antonio Teles. Satu pelanggaran kali ini dan peluang bagi Persiraja Banda Aceh yang mulai berani menggempur tim Persikota Tangerang. Kita melihat di barisan belakang Persiraja Banda Aceh dan Mustafa Aji sepertinya tergeletak di lapangan. Harus menerima bantuan dari tim medis. Terus ditanduk keluar lapangan Mustafa. Ya, satu duel bersama Daniel dan sangat mungkin gerakan kaki kanan dari Daniel Rekannya di 5 menit terakhir babak kedua. Epala Jordan, masih Epala Jordan. Satu pelanggaran kali ini. Epala Jordan meminta-minta kartu dengan bahasa isyarat. Sangat riskan ya bagi Epala untuk bermain dalam kondisi yang tidak fit. Pelanggaran demi pelanggaran tentunya akan bisa mengganggu karirnya ke depan. ya Jumadi Abdi. Iqbal kembali. Jumadi Abdi melakukan solo run dia. Satu pelanggaran tackling terlambat tadi terhadap Jumadi Abdi. Kesal wajah dari Jumadi Abdi. Penetrasi yang luar biasa bagi Jumadi Abdi. Kita melihat pertandingan hanya tersisa 4 menit. Namun energi yang dimiliki oleh Jumadi Abdi di sini dalam melakukan pergerakan sungguh luar biasa. Dan bagaimana kesalnya ia dengan pelanggaran tersebut karena inilah sebuah peluang emas bagi Persikota untuk menambah gol apabila Jumadi tetap berlahan. reaksi dan posisi dari penjaga gawang Zulbahra juga dalam timing yang tepat saya pikir. Ya, Esteban sudah 3 kali peluang dari Esteban yang harus terjadi gol. Kembali kita melihat bagaimana gawang sudah kosong, tapi tetap saja bola melayang di atas mistar gawang dan bagaimana berjibakunya para pemain belakang Persikota berduel untuk benar-benar menjaga garis pertahanan mereka. Ini sebuah pertandingan yang luar biasa saya pikir. Dan Har juga sudah digantikan posisinya oleh Firdaus. Dan kalau memang Buyung Julian Har disodori kartu kuning, ini adalah kartu kuning yang kedua buat seorang Buyung dan agak aneh